Adik-adik semua, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kakak akan membahas mengenai materi himpunan. Nah, pembahasan kali ini tentang konsep dasar himpunan. Kakak akan memperkenalkan kepada adik-adik semua tentang apa itu himpunan. Nah, sebelum kakak membahas mengenai himpunan, adik-adik pernah nggak pergi ke perpustakaan? Dan adik-adik pernah nggak sih memperhatikan penataan buku-buku pada perpustakaan? Itu selalu dikelompokkan. Misal pada rak pertama isinya novel, rak kedua isinya buku matematika, dan lain sebagainya. Ternyata konsep himpunan ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Biasanya penataan-penataan barang itu dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Misal tadi di perpustakaan, buku-bukunya dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Seperti pada rak pertama isinya novel, terus rak kedua isinya buku matematika. Nah, dari ilustrasi tadi kira-kira ada yang tahu apa itu himpunan? Nah, betul sekali ya adik-adik. Himpunan itu adalah kumpulan atau kelompok objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, perlu adik-adik garis bawahi pada pengertian himpunan, yaitu dapat didefinisikan dengan jelas. Misal, kita ingin mengelompokkan berdasarkan warna, ukuran, dan lain sebagainya. Nah, kita ambil contoh ya. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar apel, anggur, alpukat, pisang, dan jeruk. Nah, dari gambar di atas, coba adik-adik buat himpunan buah yang diawali huruf A. Nah, betul sekali ya. Jadi, anggota himpunannya itu adalah apel, anggur, dan alpukat. Inilah yang dinamakan himpunan karena dapat didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya, saya punya contoh lagi. Perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar tersebut ada mie ayam, ada bakso, nasi goreng, dan pangsit. Coba dari gambar tersebut, manakah makanan yang paling enak? Nah, kita tidak bisa tahu pasti, karena misal kakak bilang makanan yang paling enak adalah nasi goreng, sedangkan adik-adik yang lain ada yang bilang makanan yang paling enak itu adalah bakso, sedangkan adik-adik yang lain juga ada yang bilang bahwa bakso itu tidak enak. Nah, dari sini kita ketahui bahwa contoh tadi bukanlah himpunan karena tidak dapat didefinisikan dengan jelas, atau dengan kata lain menimbulkan dua persepsi atau menimbulkan banyak persepsi. Nah, dari dua ilustrasi tadi adik-adik sudah paham ya mengenai apa itu himpunan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai lambang himpunan. Himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital seperti A, B, C, sampai Z. Hurufnya sembarang, asal hurufnya kapital. Anggota atau elemen himpunan dituliskan dengan huruf kecil dan diletakkan dalam kurung kurawal. Nah, untuk lebih memahaminya, kakak akan memberikan contoh, yaitu himpunan bilangan caca kurang dari 5. Perlu adik-adik ingat bahwa bilangan caca itu dimulai dari 0 ya. Jadi, bilangan caca yang kurang dari 5 adalah 0, 1, 2, 3, 4. Ingat, untuk menuliskan suatu himpunan itu dituliskan dengan huruf kapital ya. Misal, himpunan bilangan caca itu kita beri lambang C, maka himpunannya dapat ditulis C sama dengan 0,
1, 2, 3, 4. Nah, untuk anggota-anggotanya itu kita tulis di dalam kurung kurawal. Selanjutnya, bagaimana cara menyatakan himpunan? Nah, ada 3 cara menyatakan himpunan, yaitu cara pertama dengan kata-kata atau kalimat. Sebagai contoh, himpunan A sama dengan kumpulan bilangan asli kurang dari 4. Selanjutnya, cara kedua dengan notasi pembentuk himpunan. Sebagai contoh, himpunan A sama dengan X, di mana X lebih kecil dari 4, dengan X adalah bilangan asli. Kemudian cara ketiga, mendaftar anggota himpunan. Sebagai contoh, himpunan A dengan anggotanya 1, 2, dan 3. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh soal, yaitu nyatakan himpunan bilangan ganjil antara 1 sampai 10 dengan menggunakan 3 cara. Nah, cara pertama kita menggunakan dengan kata-kata. Maka himpunan B-nya itu sama dengan bilangan ganjil antara 1 sampai 10. Kemudian cara kedua dengan cara notasi, di mana himpunan B itu sama dengan X, di mana X lebih besar dari 1 dan X lebih kecil dari 10, dengan X adalah bilangan ganjil. Kemudian cara ketiga dengan mendaftar anggotanya, yakni himpunan B dengan anggotanya 3, 5, 7, 9. Nah, adik-adik juga perlu mengingat bahwa jika anggota dari himpunan itu lebih dari 1, maka anggota-anggotanya itu dipisahkan dengan memberikan tanda koma. Seperti kita lihat pada himpunan B, yaitu 3, kemudian kita beri tanda koma, kemudian kita menulis angka 5, begitu sampai seterusnya. Nah, itulah materi yang bisa kakak sampaikan pada video ini. Nah, adik-adik sudah paham ya mengenai konsep himpunan. Silahkan tonton dan pahami video pembelajaran ini. Jika ada yang kurang jelas, bisa langsung berikan komentar. Nah, kalau adik-adik sudah paham, mari kita sama-sama menyimpulkan konsep himpunan. Himpunan itu adalah kumpulan atau kelompok objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ada 3 cara menyatakan himpunan, yaitu cara pertama dengan kata-kata atau kalimat. Cara kedua dengan notasi pembentuk himpunan. Kemudian cara ketiga mendaftar anggota himpunan. Demikianlah video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.